Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum lanjut ini saya berikan dulu salam sama orang tua saya. Ibu Hajar Setiana. Tadi malam saya ceramah di tempat Nabi undang Kak. Telepon ini sahibul bait. Ceramahku sebenarnya di Somboku. Hanya yang telepon Pak Imam yang sering panggil ke diantang. Langsung kalau bisa ke sana kita dulu pada malam pertama satu malam ji. Kita kuharapkan. Jadi saya telepon tadi di Pak Lurah di belakang kantor Lurah Katangka. Aku bilang kalau mau ke saya besok ke saya malam ketiga. Kalau yuk pesat, kalau yang penting mau kita datang besok, saya tukar ki. Jadi bisa mau datang ini. Karena Nabi bilang satu malam ji. Jadi usaha yang datang. Kedua minta maaf kak bu, bapak nih aji terlambat kak karena naik mobil kak. Biasanya kalau naik motor kak itu, larinya 120 motorku. Paling lambat aja. Ini biasa lepas tangan, tindor-tindor kak digandeng aja. Biasanya naik motor sendiri kak biasa itu lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai aku tak nanya sama yang mengaji ya, kapan nak ketemu yang mengaji ya ini? Cuman aku tak di mana, lama nih. Ya belum digambar, sekarang gambar di kuliah. Kuliah, ini kan fotonya muda sekali. Jadi aku bilang sama mana meninggal ini? Ternyata foto anak mudanya dipasang. Karena bilang Pak Haji ini 84, Masya Allah. Tadi malam tempatnya Bu Haji 102 tahun. Udah luar biasa. Makanya jamaah yang di belakang Allah berbicara kematian sebelum lanjut bicara maku dua mau ku minta sama ibu-ibu sama bapak boleh? Jadi saya kan biasa aku kalau mengajar di kampus, jadi saya mengajar di UIN ini sana. Saya dosen dari sana, saya juga di dosen di UMI juga, dosen di STAI juga, dosen di Azhar juga. Ada beberapa kampus saya tempati mengajar. Sebelum ku lanjuti ada aku minta. Kalau diterima permintaanku saya lanjut ceramahnya. Kalau tidak diterima, saya lanjut. Siap. Assalamualaikum yang peluk nah. Boleh. Pertama aku minta ke selama ceramah tidak ada yang bicara. Boleh? Aman. Satu. Karena itu biasa diundang ini tak saya cari satu rawa. Yang kedua aku minta terakhir ini tidak ada boleh main HP. Kecuali yang mau video atau foto kak boleh. Ada tapinya. Selain itu tidak boleh. Boleh? Aman. Kakek aman kita di ceramah. Kakek aman itu karena aman yang produk. Berbicara tentang kematian sebelum kulanjuti bahasa apa kita pakai malam? Perjelas memang. Ibu-ibu tanya dulu ibu. Bahasa apa bu? Bahasa Indonesia mau, ya Mona, mati Mangkasar aja. Bapak bahasa apa? Bugis, apalagi? Mandar, Mangkasar lah. Berarti 2% tadi bahasa Indonesia Makassar. Oke, tidak apa-apa. Karena harus ada komunikasi. Itu ilmu komunikasi penting. Ngapa akhirnya tahu gua? Jadi rumahku itu di Palantikang. Makanya agak cepat tadi berangkat. Kenapa nak kampanye? Biasa ada telepon kak Ustaz kalau ceramah kita minta ke Makassar 100%. Oh iya, hampir saya diundang ke ada ponto kayak ini ceramah minta Makassar. Hanya saja biasa tak lupa. Makanya setelah kejadian ini pasti aku sampaikan. Karena ke ceramah lama aku mau ceramah saya yang salah. Tidak aku konfirmasi. 30 menit ke ceramah aku kasih bahasa Makassar. Lama aku ceramah. Baru aku tahu depanku orang Jawa semua. Makanya perlunya itu komunikasi. Perlu. Ya masuk. Bukanlah kepada terlambat. Bukan apa-apa. Yang penting ada di binting. Tidak apa-apa orang terlambat. Yang penting di binting. Nah karena kita cilik tuh waktu rawe naik. Hebat terlalu tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara kematian tawa memang kalau mati bicara tidak ada hadisnya. Karena Allah yang ingatkan selalu itu kalau bicara kematian orang. Karena memang kita semua ini akan baloranna akan ibu-ibu kita akan mati. Bapak-bapak kah? Kita akan mati. MC juga akan mati. Malam lagi satu nih. Yang mengaji akan mati. Yang penceramahnya mati. Belum puasa rana. Sini kita. Tampak ku galle.
Jamaah yang dimuliakan Allah, makanya bicara kematian kita. Baik, ada takut saat ini. Ya. Ya, makin tuh bikin menteng. Ya. Kalau kita bicara kematian, memang kita akan mati semua. Makanya ini almarhum ini Bapak Andi Nurdin, ya, habis jatahnya 3. Ingat 3 jatah di dunia ini. Yang hadir malam ini jatahnya masih lengkap 3. Almarhum habis jatahnya. Kalau 3 habis ini mau yang saya sampaikan. Kalau habis jatah 3 di dunia, pasti dia akan mati seperti almarhum. Jatah pertamanya namanya jatah hidup, jatah talasa. Jo. Karenanya jatah talasa, nama jatah itu pasti akan habis. Cepat atau lambat. Almarhum 84. Lah usut tonji. Namanya jatah. Pak Lurah di Pawang. 2 periode teh mami. Mana pengerti dia periode di mami. Namanya jatah pasti akan habis. Apalagi umur. Tuh, makanya satu ji kata Allah dalam Al-Quran, Pak matu talasaka, manfaatkan hidup ini. Makanya ibu-ibu bapak-bapak di dalam di sini kalau ada acara-acara seperti takziah, datang ke takziah. Kenapa kita datang? Salah satu pemanfaatan waktu itu datang ke takziah. Ada yang tertimpa musibah, datang kita bantu. Kenapa? Kalau kita datang takziah, ini malam 3 kita dapat langsung. Pertama pahala silaturahmi. Allah suka silaturahmi, Allah suka kumpul-kumpul, dapat langsung pahalanya. Kedua dapat ilmu, meskipun sedikit dari saya. 2. Ketiga, anu nasami anggap pakaikan rejawa. Ya. Nak kiniyak ikat tengah sengan jamanya net tomo dari tadi ibu-ibu sibuk di dalam kuliah potong-potong kue. Ada mie kue tadi bungkus jam 4 sore tadi, ada tomi jatata aman nih. Bahkan punya aku ada tomi. Kenapa ditahu pengalaman? Kalau warna kuning na warna merah berarti Adijaya. Kalau warna pink berarti Zazil. Kalau warna putih na coklat Amanda, original. Warna hijau berarti Rasa Panda. Kalau warna coklat ketua-tuaan berarti Balu Rampah. Dan ini malam belum tahu apa ada berapa sebentar. Belum bisa ditahu. Rahasia. Cuma tadi ada ibu baju putih ini ragu curiga. Siapa tahu jatah aku berarti Adijaya. Nah, tapi Adijaya tetangga ya. Makanya datang kita. Makanya jatah hidup ini Pak mati Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Mulk. Ingat Al-Mulk juz ke-29 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dapat jari mati ya. Tuh mati dulu Allah jelaskan. 4 Allah sakan. Hidup mati liyabluwakum supaya apa? Allah. Kamu mau deh. Allah tangkalan. Mike. Allah. Oh, ternyata kamu ini Pak. Salah. Jamin dulu nih. Kita bicara. Ya, ternyata ternyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai Pak Ustaz. Hah? Sampai. Kalau untuk ceramah ke rumah. Iya. Baji kami. Mudah-mudahan saya beri Ya, baji kami itu. Anda misusana biasa pun cara-cara zaman tidak sama aja bermasalah pun. Guna cara-cara let bajin untuk main. Jujur kan Pak Lurah, kan iki Pak Lurah nih. Kan biasa Pak Lurah kuda-kuda nak cekro acara ini. Itu nak kira enggak? Berapa kali si ceramah pasti bermasalah tetendana. Main narong bermasalah. Kami enggak punya acara-acara 17 Agustus, acara kerja bakti. Mari kita dengarkan sumbangan lanjut lagi. Wah, Mike na Pak Lurah balas sampai. Makanya Pak mata-mata Allah saka. Kenapa? Lihat beluakum. Allah mau lihat siapa yang paling bagus ibadahnya, silaturahminya. Ayyukum ahsanu amala. Makanya satu, Pak matu-matu Allah saka. Ini almarhum ini pasti silaturahminya bagus. Banyak yang hadir malam ini. Saya bersyukur sekali Pak. Saya tadi parkir dulu bilang dia mana rumahnya ini. Ternyata masih masuk lagi ini kanan. Sampai ke di sini ternyata banyak yang hadir. Bahkan masih banyak berdiri di belakang. Itu bagusnya Pak. Makanya bersyukur sekali Kak. Apalagi ini di pojok kompleks lagi. Biasanya kalau acara takziah
pengalamanku, oh sedikit datang. Coba pikir Pak, berapa kali api ceramah sedikit datang. Makanya di malam bersyukur sekali, kenapa banyak yang hadir. Kenapa kurang datang kalau acara begini? Karena niat garinan untuk masyarakat. Ada penyakitnya. Apa penyakitnya? Penyakit al-kutu wal malasa'u. Tapi di sini tidak ada penyakit begitunya. Makanya itu. Yang kedua apa jatata? Ingat, jatata kedua yang akan habis. Allah uji kita namanya jatah sakaratul maut. Semua manusia akan diuji namanya sakaratul maut. Makanya Nabi ajarkan doa sakaratul maut. Setiap hari kita baca, setiap surah salah kita baca. Kenapa Nabi ajarkan sakaratul maut? Karena anak-anak kita, sahabat, batal gitu sakarat. Tidak bisa dengan remeh sakarat. Ibu-ibu mau tanya apa doanya sakaratul maut? Ibu-ibu dulu. Apa doanya? Enggak deh, pernah kutak nanti. Apa doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang diajarkan Nabi. Kenapa diajarkan Nabi? Karena ternyata sakarat luar biasa, tidak boleh yang gak remeh. Perhatikan bapak-bapak, kalau ada orang sakarat tetangga di rumah atau siapa saja mau meninggal, perhatikan pada saat sakarat. Batalaan di sakarat kah? Pernah ditanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, bagaimana sakitnya paling ringan orang yang sakarat menjelang kematiannya? Apa kata Nabiullah Muhammad SAW? Sakitnya paling ringan seperti pedang 300 kali ditebas. Satu. Yang kedua, Nabi Musa ditanya, bagaimana ya Nabi Allah Musa orang yang mau meninggal? Nabi Musa mengatakan yang paling ringan seperti besi yang panas dipatok lagi di bunggana, dipasulut, dipatok lagi, dipoisuk disulut. Paling ringan. Makanya Nabi pada saat duduk ngajarkan sahabat-sahabat doa supaya sakarat ini mudah. Coba perhatikan kalau sakarat toh, arup-arup itu tanjaknya. Macam-macam gaya orang sakarat. Ada orang sakarat ke kanan nih, ada orang sakarat ke kiri. Bisa pernah lihat? Itu ada maknanya bapak-bapak. Tidak serta-merta orang kalau sakarat mau mati itu ke kanan, ke kiri. Niat bantuannya, ada maknanya itu. Pertama, pada saat orang mau sakarat itu kenapa? Kenapa orang ke kanan? Karena malaikat pencabut nyawa turun juga bersamaan setan untuk ampakaliali teror kamati. Makanya orang disuruh itu talkinkan. Lain dikebangi Pak Imam biasa dipakling tahu untuk menalamate. Apa nagana setan yang berubut dia nagana tahu kota tereng apa niat torok mate. Anak cucu yang ada mau meninggal kesempatan kenapa? Karena kata Nabi orang yang paling gampang nanti satu orang pada saat sakarat kesempatannya setan 45 supaya kita meninggal dalam keadaan tidak beriman. Guna pahala di pau setan anak-anak lompo pahalanya ya. Makanya lumba-lumba itu setan penenet to mati nawang pakaliali supaya mati dalam keadaan tidak beriman. Pertama, perhatikan yang tanjaknya ke kanan. Kalau laki-laki mau meninggal sambil sakarat. Contoh, enak ke sakarat. Contohnya supaya para pajiki supaya mengerti ke kanan. Kenapa ke kanan? Kalau laki-laki mau meninggal dunia, setan turun sambil sakarat. Apa? Setan rubah dirinya. Almarhum punya istri. Apa nak karena setan kurubah jadi istri nan almarhum. Sana nangina beninna. Pula apa nak kana? Oh bapak sambil sakarat. Oh bapak inakin na benin tak. Saya istri tak. Jangan takut. Ikut sama saya. Saya akan selamatkan engkau ya. Tapi almarhum orang baik. Niscaya rupa bukan istriku ini. May sa kiri. Ya? Makanya 3 kali orang menoleh itu kanan kiri. 3 godaan tak kalau mau meninggal itu. Perhatikan 3 gitu. Puna lapas sama itulah yang diberikan keselamatan. Apa nak kana setan hebat ini tawan nih. Pagi di silaturahmi nak kulan na bukoy patyap. Wah hebat. Tapi setan tidak berhenti ke kiri lagi. Apa nak kana setan? Almarhum ada anaknya pasti banyak anaknya ini. Nak kana setan. Saya akan rubah diriku 4 kali, 4 lingi. Ku rubah diriku jadi anaknya. Karena almarhum sangat cinta dan dekat dengan anaknya. Pasti minawa mirinak sambil sakarat. Oh bapak. Oh bapakku. Wahai ayahku. Saya di samping kiri. Semua anak-anakmu berkumpul di samping kiri. Jangan engkau takut. Kami akan selamatkan ayah. Almarhum tahu. Mana nangi kita mana nana tahu ki. Bukan anakku ini. Dia ke kanan lagi. Tidak tapi lari. Nah karena setan hebat toning ini tawan nih. Boy kurena. Rua milap pasak. Tapi satu yang paling berat. Satu paling berat itu kalau masa sakarat apa? Ada tanda orang sakarat sanat taurerenan itu.
haus sekali orang mau meninggal dunia. Makanya kalau ada rasa karat di pamari biasa tuh Pak Imang atau totoat atau cara kan tuh Pak nasari ji itu. Nasendoki ji. Niat maknanan supaya apa? Paling tidak diimbangi orang mau meninggal supaya dia tidak lupa dengan Tuhannya. Kenapa dikasih air? Karena orang yang haus itu gampang goyang imannya. Orang puasa coba lihat, puasa lagi banyak orang mau kocok-kocok. Toh, puasa lagi orang bisa tergoda. Apa tergoda? Bukan karena lapar. Tahu rere dulu nih, sehingga buka cocok-cocok. Ada besok gitu. Baru dalekannya kulkas ke bicara, depannya kulkas ke bicara. Buka menit, buka. Set mami. Ale babi bukai. Mana ton doa nanti bero? Apa doa buka dengan Allahumma lakasuntu. Kutanya nama daya. Apa kalau doa buka cocok-cocok dengan ada ton doa Ustaz? Apa? Allahumma lakabucok. Weh. Riba. Ya ton doa nak itu. Ini nak lakabucok. Kabe-kabe tak kusaring. Bilang hebat kau nak daya. Saya lama aku sekolah sampai S3 tidak kudapat itu doa. Dia ditanya. Makanya dikasih air minum supaya saya tak kaluk pada karena apa nak setan satu mami almarhum Andi Nurdin saya bawakan engkau air karena sanat toreren engkau ero mate. Makanya ditalkinkan itu orang meninggal, ditalkinkan terus la ilaha illallah di kami tidak bisa ditinggal orang meninggal. Dikasih apa? Kanan kiri kencang kanan kiri. Cuma ada tuh kutanya ibu-ibu ini saya, bu kenapa orang itu kalau mau meninggal ke kanan ke kiri? Langsung ini jawab. Cepatnya jawabannya. Nah karena Ustaz, waktunya hidup di dunia aktif ikut senang ke kanan ke kiri. Bukan itu, tapi ada maknanya. Makanya pada saat di akhir sakaratnya itu pak kencang itu, kencang kanan kiri. Karena itu saya tahu minum kok. Orang baik, nak tahu tidak mau minum. Ke kanan nih, minum kok ke kiri, minum. Makanya talkinkan orang meninggal. La ilaha illallah. Jangan tinggalkan orang meninggal. Talkinkan terus la ilaha illallah. Karena semakin kencang itu kanan kiri, setan juga semakin apa? Napas tahu minum. Karena kenapa orang yang pun tahu ini liu nak karena syarat ini. Kasih ke air minum, saya tidak tahan lagi. Apa nak karena setan kesempatan saya akan kasih ke air minum ini. Tapi aku saya Tuhan. Padahal ini air yang Allah haramkan. Kapan kita minum, kapan kita ambil, kita mati dalam keadaan tidak beriman. Kita lupa Tuhan kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya lepas seorang minum mau napas sama mentok itu ke kanan kencang semakin kencang kasih kencang talkinta juga napas sakit itu minum tak kalah bilang minum gak rompai